Baik kawan-kawan, selamat datang kembali di channel Joglo Dev. Kita melanjutkan kembali pembuatan aplikasi To Do App kita dan kita masih berada di section pembuatan API service menggunakan GoFiber. Nah, kita bisa lihat di sini untuk get to do by ID dan update to do dan delete to do itu belum kita kerjakan. Kita akan lanjutkan untuk function get to do by ID. Nah, sebelum itu kita bisa lihat ke bagian file v1.root.go. Di sini kita bisa lihat untuk bagian to do's. Di sini kita lihat ke bagian root get to do by ID ini. Kita lihat di sini ada parameter ID. Cara penulisannya _2 kemudian ID dengan metode get. Nah, di sini kita akan coba tangkap nilai daripada parameter ID ini. Caranya seperti ini, kita tuliskan di sini, kita tampung ke dalam variable to do ID seperti ini. Kemudian di sini kita panggil konteks dan di sini params seperti ini. Dan untuk key-nya apa? Key-nya kita bisa tambahkan di sini ya. Untuk key-nya sesuaikan dengan param ID di sini. Karena di sini kita tulis ID, maka kita akan panggil yaitu ID key-nya seperti itu. Nah, selanjutnya di sini kita akan buat variabel to do untuk menampung data to do dari database nanti. Kita tulis di sini models dan di sini to do seperti ini. Dan di sini kita bisa lakukan query atau get data dengan memanggil ORM. Kita tulis di sini database db. Kemudian di sini kita panggil function first, di mana di sini kita akan mengambil hanya satu buah data saja. Untuk destination variable atau struct yang ingin kita tujukan adalah ke to do. Kita tulis di sini. Dan di sini untuk parameter kedua di sini ya. Untuk argumen keduanya di sini kita bisa tuliskan untuk condition. Nah, teman-teman bisa lihat di sini condition. Nah, untuk melakukan condition kita bisa tuliskan to do ID seperti ini. Kenapa bisa lakukan seperti ini? Karena GOM secara otomatis dia akan membaca kondisi ini untuk mencari berdasarkan ID. Tetapi jika selain ID teman-teman bisa tuliskan di sini ya. Sebelum to do ID ini kita tuliskan string seperti ini. Kita bisa misalkan email. Misalkan berdasarkan email tuliskan seperti ini. Nah, jikalau berdasarkan yang lain silakan tuliskan, atau jikalau dengan ID pun juga kita bisa tuliskan seperti ini. Tetapi secara otomatis jikalau tanpa ini pun GOM sudah akan secara otomatis menyediakan kita kondisi berdasarkan ID, mencarikan kita berdasarkan ID seperti itu. Nah, saya akan tuliskan seperti ini saja supaya lebih jelas atau lebih detail. Jadi di sini kita tambahkan error seperti ini, kemudian kita lakukan pengecekannya if error seperti ini tidak sama dengan nil. Error tidak sama dengan nil, maka yang akan kita lakukan adalah artinya datanya tidak kita dapati, maka kita akan kembalikan respon dengan status 404. Jadi kita bisa return konteks status 404 seperti ini, kemudian JSON. Kemudian untuk data JSON-nya kita mapping saja, kita sesuaikan dengan respon-respon sebelumnya, yaitu ada message dan data kita buat di sini message ya. Message-nya apa? Message-nya adalah to do not found. To do not found. Oke, seperti ini. Nah, jika datanya ada, maka akan kita kembalikan datanya. Return konteks JSON, kemudian fiber map seperti ini, dan selanjutnya di sini ada message. Message-nya adalah data transmitted, dan selanjutnya di sini untuk datanya yaitu to do. Oke, seperti ini. Dan selanjutnya coba kita tes terlebih dahulu. Kita jalankan go run main.go seperti ini, dan selanjutnya kita akan tes di Postman ya. Baik, kita akan buka di Postman. Nah, di sini sebelum kita get to do by ID, teman-teman bisa lihat di sini sebelum kita lakukan send ya. Teman-teman lihat di sini ke bagian path ini, saya menuliskannya dengan titik 2 ID supaya di sini muncul path variable.
begini cara penulisan untuk part variable. Jika teman-teman ubah di sini IDS, maka di sini juga akan berubah. Sebaliknya, jika kita coba tulis di sini, itu tidak akan bisa karena cara mengubahnya pun hanya ada di sini. Yang bisa kita ubah adalah value-nya. Nah, di sini akan saya ubah ID dan di sini kita buat 1 seperti itu. Kita save. Nah, sebelum kita melakukan send, kita lihat dulu list to-do-nya apa saja. Kita send di sini. Kita lihat di sini ada ID 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke, kita coba get to do by ID dengan ID 1 terlebih dahulu. Kita send dan ini hasilnya seperti ini. Dan selanjutnya kita coba ke ID 2. Oke, kemudian 3. Oke, seperti ini. Coba kita ambil dengan ID 7 yang tidak ada ya. So, kita send dan hasilnya seperti ini. Kita dapati respon 404 not found. Oke, seperti itu. Jadi sudah sesuai dengan apa yang kita tuliskan di function get to do by ID ini. Nah, selanjutnya kita akan coba lanjutkan untuk update to do by ID. Nah, di sini coba saya akan matikan terlebih dahulu. Kita akan berkecil, hide dulu untuk terminalnya. Selanjutnya kita akan bekerja di update to do by ID. Nah, kita bisa lihat ke bagian file root-nya kembali. Di sini kita lihat metodenya adalah patch. Jadi kita akan siapkan terlebih dahulu untuk postman-nya. Kita bisa ubah di sini ya untuk get to do by ID. Kita duplicate di sini, bukan diubah tapi di duplicate, kemudian baru kita ubah. Nah, di sini kita ubah update to do by ID. Oke. Selanjutnya untuk metodenya di sini kita akan ganti patch. Jika teman-teman menggunakan put, silakan ganti put. Karena saya menuliskannya dengan patch, maka saya akan gunakan di sini metodenya patch. Nah, selanjutnya di sini sudah sesuai to do ID. Kemudian untuk body-nya di sini teman-teman bisa menggunakan form data maupun raw JSON seperti ini. Nah, sebelum itu teman-teman bisa lihat ke bagian to do date request. Nah, di sini saya sudah membuat struct to do update request seperti ini. Jika teman-teman belum membuatnya, silakan buat seperti ini. Bisa lakukan copy dari sini. Ya, bisa lakukan copy karena ini sama persis, atau teman-teman jika tidak menggunakan ini pun tidak masalah, bisa gunakan yang ini. Tetapi karena namanya di sini to do create request, supaya lebih baik saja di sini saya buat untuk to do update request. Jika validasinya ingin berbeda pun silakan, misalkan di sini tidak require atau di sini hanya condition. Jadi di sini teman-teman bisa, jika ini kondisional ya, teman-teman bisa hapus di sini untuk validate require-nya. Nanti akan saya jelaskan fungsinya apa. Kita akan lanjut terlebih dahulu ke bagian controllernya. Ke bagian update to do by ID di sini kurang lebih hampir sama dengan get to do by ID. Kita akan tangkap nilainya seperti ini ya. Nah, kita kopikan saja. Kemudian kita taruhkan di sini. Oke, seperti ini. Dan sebelum ini kita bisa lakukan hampir sama dengan create to do. Nah, di sini kita bisa lihat ke bagian parsing request body karena kita akan mengirimkan data. Dan di sini juga kita akan melakukan validasi data. Nah, kita akan kopikan yang ada di sini. Kemudian kita taruhkan di atasnya sini. Nah, kita akan ganti di sini to do create request. Jika teman-teman menggunakan to do create request, tidak masalah. Saya akan ganti dengan to do update request. Nah, di sini sama. Kemudian untuk validasi requestnya, oke, sama. Dan selanjutnya mencari datanya ada atau tidak. Jika tidak ada, kita akan kembalikan 404. Dan jika ada, maka yang akan kita lakukan adalah mengupdate datanya. Caranya seperti ini. Karena di sini ada to do, model to do name, kita akan ganti name-nya sesuai dengan request to do request name. To do request name seperti ini, dan di sini kita buat to do. Selanjutnya ada not sama dengan to do request not, dan satu lagi to do is complete. Di sini sama dengan to do black
is complete. Oke, seperti ini. Oh iya, ini kita menggunakan pointer karena di sini saya menggunakan is complete-nya adalah pointer boolean, artinya kita bisa kirimkan nilai 0. Oke, selanjutnya di sini kita lakukan update data. Cara melakukan update datanya seperti apa? Kita akan panggil database db, kemudian di sini save. Yang akan kita save adalah to do yang ini, karena ini sudah kita timpa dengan data requestnya. Dan di sini kita bisa lakukan seperti ini, dan kita bisa lakukan pengecekan di sini ya. Error. Kemudian di sini oke, benar. Kemudian kita bisa lakukan if error error save lah. Kemudian seperti ini, if error save tidak sama dengan nil, maka yang akan kita lakukan adalah returnkan status 500. Nah, artinya di sini ada kendala di server kita atau secara sistemnya. JSON, kemudian fiber map. Kemudian kita bisa berikan message di sini, mungkin message-nya adalah internal server error. Oke, seperti ini saja, dan selanjutnya kita returnkan di sini. Silakan bebas mau returnkan datanya atau hanya message-nya saja. Statusnya 200 ya, status, kemudian langsung saja JSON. Kita buat di sini fiber map, kemudian message-nya adalah to do updated. Oke, selanjutnya di sini mungkin kita bisa sertakan juga data to do-nya. Oke, seperti ini. Dan coba kita cek terlebih dahulu ya. Nah, di sini seperti ini, dan selanjutnya jika teman-teman lihat ke bagian todo.request.go. Nah, jika teman-teman ingin di sini dihilangkan, artinya bisa menerima empty string. Nah, jika kita menerima empty string, untuk validasinya kita bisa lakukan kondisi di sini, condition ya. Kita bisa lakukan if. Nah, misalkan seperti ini, if to do request tidak sama dengan empty string to do request name ya. To do request name tidak sama dengan empty string, maka yang kita lakukan adalah mengassign-nya. Tetapi jika dia adalah empty string, maka tidak akan kita update nilai name-nya, maka dia akan masih menggunakan nilai dari yang lama, seperti itu. Tapi jika di sini kita akan melakukan validasi required, artinya tidak boleh kosong, maka di sini otomatis kita akan mengassign nilainya. Jadi saya tidak perlu menambahkan kondisi seperti itu. Oke, selanjutnya kita bisa tes ya di sini. Saya akan coba running lagi untuk Go Fiber-nya. Go run main.go. Kita tunggu sampai berjalan. Dan kita lihat hasilnya seperti ini. Nah, kita bisa tes di bagian Postman. Nah, kita bisa tulis sebelum itu kita lihat untuk todo.request.go, dia menggunakan JSON dan form. Oke, sudah. Selanjutnya di sini kita bisa tulis name. Name-nya apa yang ingin kita update? Kita lihat untuk bagian params di sini adalah ID 2. Jadi yang akan kita update adalah ID 2. Sebelum itu kita tes di sini second to do. Kita lihat ya, nilainya seperti ini. Not-nya kosong, is complete-nya true. Coba kita ganti untuk bagian not dan is complete-nya. Kita ubah di sini body name-nya. Oke, namanya juga sama, to do second atau second to do. Second to do. Dan selanjutnya di sini kita bisa tuliskan ID kok ID apa tadi, not. Notnya adalah not second
seperti itu. Dan di sini kita bisa tuliskan is complete. Is complete-nya adalah tadi nilainya adalah true, kita akan buat jadi false. Oke, seperti ini. Coba kita send. Dan hasilnya seperti ini. Kita lihat second to do, not second, false. Yang sebelumnya adalah juga second to do, di sini notnya kosong, true. Dan coba kita send untuk bagian di sini. Kita lihat hasilnya sudah terupdate. Nah, seperti itu untuk melakukan update datanya. Selanjutnya, oke, mungkin cukup itu ya untuk video ini supaya tidak kepanjangan, dan selanjutnya di video selanjutnya kita akan coba melakukan delete data. Oke, semoga bermanfaat dan semoga tetap semangat mengikuti video-video di channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.